Perkenalkan, nama saya Angel Agus Trivanto, NIM 216410072, kelas 5A sore, dari Fakultas Manajemen dan Bisnis di kampus Universitas Pancamarga Probolinggo. Di sini saya mau memberikan cara mengerjakan tugas pembuatan program linier dari hasil tugas saya yang terdapat dalam mata pelajaran Operation Research yang diampung oleh dosen saya yang bernama Pak Ahmad Iskandar Rahmansyah SEM Akun. Sebelum memulai mengerjakan terlebih dahulu, marilah kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Langsung saja ke tugas 1. Baik, inilah tugas 1. Yang pertama, kita bacakan dulu soalnya. Perusahaan sirup segar memasarkan produknya dalam 2 macam kemasan, yaitu reguler dan spesial, yang menghasilkan kontribusi margin per botolnya 300 dan 400. Setiap minggu, kemasan reguler dan spesial membutuhkan gula 2000 kilo dan 3000 kilo untuk setiap botol diproduksi. Dalam hal ini, pemasok hanya mampu menyediakan gula paling banyak 1200 ton per minggu. Setiap botol kemasan reguler memerlukan waktu proses 12 menit, sedangkan kemasan spesial memerlukan waktu proses 30 menit. Kapasitas proses yang tersedia untuk memproduksi 2 macam kemasan itu adalah 160 jam per minggu. Bila diketahui permintaan kedua jenis kemasan itu masing-masing 500 botol per minggu, dan kontribusi margin kemasan reguler dan spesial per botol adalah berturut-turut, yaitu 300 dan 400. Maka rumuskanlah model matematika kasus ini agar bisa diselesaikan dengan model pemrograman linier. Setelah itu kita pahami dulu dari tugas 1 ini. Jika kita sudah memahami, barulah kita membuat tabel tersebut agar lebih mudah cara mengerjakannya. Kita buat terlebih dahulu tabel nama perusahaannya Sirup Segar. Tabel Sirup Segar. Nah, habis itu kita buat kolomnya. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu nama produknya di sini, yaitu reguler dan spesial. Kita tulis keterangan di sini. Yaitu tadi di bawah sini kita tulis reguler. Reguler ini yaitu terdiri dari X1 dan X2-nya adalah spesial. Nah, selanjutnya kita melihat terlebih dahulu, yaitu menghasilkan kontribusi margin per botol 300 dan 400. Nah, jadi kita tulis juga di sini yang di regulernya tadi 300 dan spesialnya 400. Oke, kita tulis di bawahnya 300 dan 400. Itu kontrol marginalnya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Baik, setelah itu kita lihat lagi kembali ke soalnya. Setiap minggu kemasan reguler dan spesial membutuhkan gula 2000 kilo dan 3000 kilo. Nah, jadi di sini kita terdapat
gula. Jadi kita tulis lagi di bawahnya keterangan, yaitu di bawahnya kontur marginal gula. Nah, tadi di keterangan yang pertama itu 2000 kilo di X1. X1 2000 kilo. Nah, sedangkan yang di X2-nya yaitu 3000 kilo untuk yang spesial. Nah, seperti ini. Kita bacakan selanjutnya. 1000 kilo dan 3000 kilo untuk setiap botol diproduksi. Dalam hal ini, pemasok hanya mampu menyediakan gula paling banyak 1200 ton per minggu. Jadi, ini pemasok hanya bisa memberikan 1200 ton per minggu. Jadi, kita tulis di kolom yang tadi tersebut di sebelahnya, yaitu kita tulis kapasitas yang dipenuhi tadi. Kapasitas yaitu tadi sebesar 1200 ton per minggu di lurusnya gula. Nah, baik, setelah itu kita kembali lagi ke soalnya. Setiap botol kemasan reguler memerlukan waktu pemrosesan yaitu 12 menit, sedangkan kemasan yang spesial memerlukan waktu proses 30 menit. Jadi kita buat ke tabel kembali, yaitu di bawah gula tentang pemrosesan waktu. Pemrosesan waktu yaitu di X1 tadi 12 menit dan di X2 30 menit. Nah, lebihnya seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Kan waktu proses 30 menit. Kapasitas proses yang tersedia untuk memproduksi dua macam itu adalah 160 jam per minggu. Jadi kita taruh di sebelahnya kapasitas, yaitu tadi sekitar 160 jam. Nah, setelah itu kita lanjut kembali. Bila diketahui permintaan keduanya, jenis kemasan itu masing-masing 500 botol per minggu. Jadi kita tulis di bawahnya lagi, yaitu permintaan. Tadi yang di X1 500. Yang di X2 juga sama, karena kedua jenis kemasan itu masing-masing 500 botol per minggu. Dan kontribusi margin kemasan reguler dan spesial per botol adalah berturut-turut 300 dan 400. Maka ini yang tadi 300 dan 400 untuk kontribusi marginalnya. Setelah itu kita sudah membuat tabel. Nah, ini kita kasih keterangan 1, 2, 3. Nah, baik, setelah kita membuat kolom tabel, kita kelihatannya agak lebih mudah. Jadi kita langsung saja ke model matematisnya atau fungsi tujuan. Nah, baik, kita lihat fungsi tujuan. Pertama kita bahas di sini
di dalam kotak ini, yaitu yang kita pertamakan ada 2 jenis, yaitu reguler dan spesial. Nah, yang di bawahnya kita ini lihat di sini ada namanya kontrol marginal, yaitu di 300x1 dan 400x2. Jadi kita tulis di bawahnya. Yang pertama, kontrol marginal, yaitu 300x1 ditambah 400x2. Setelah itu setelah kontrol marginalnya sudah selesai, kita lanjut ke bawahnya, yaitu terdapat pada bagian gula. Nah, gula kita tulis juga sama kurang lebihnya seperti ini. Jadi kita tulis di bawahnya gula, yaitu sama dengan tadi ini 2000x1 ditambah 3000x2. Karena di sini permintaan kapasitasnya, jadi kita bisa menyediakan kurang lebih sekitar 1200 ton. Jadi kita tulis juga kembali di bawahnya gini, 1200. Nah, setelah itu kita lihat lagi di dalam pemrosesan waktu. Pemrosesan waktu yang di X1 ini 12 menit, yang di X2 ini 30 menit. Sedangkan yang di permintaan kapasitasnya kita 160 jam. Jadi kita bagi 2 waktu. Nah, jadi ini 12 menit. 12 menit berarti kita tulis 12 X. Kita ulang lagi. Yang di waktu ini berarti kita tulis 12/60 X1 ditambah 30/60 X2. Karena kenapa di belakang kita beri 60? Karena ini kita bagi 2. Yang awalnya dari jam kita rubah menjadi menit. Jadi karena 12 menit dan 30 menit masing-masing telah dikonversikan menjadi gini. Jadi sama dengan atau kurang lebih gini, sekitar 160 jam. Nah, baik. Jadi hasilnya yaitu dari sebuah permintaan itu X1 dan X2 kurang dari 0. Karena kenapa? Karena lebih dari atau sama dengan 0, karena kita tidak akan mungkin memproduksi dalam jumlah negatif. Jadi kurang lebihnya pengerjaannya di tugas 1 seperti ini. Oke, kita lanjut ke tugas yang kedua. Juga sama. Di sini yaitu di tugas 2 kita baca juga soalnya, perusahaan akan memproduksi 3 macam produk yang dinamakan saja ABC, yang akan menghasilkan kontribusi margin masing-masing 800, 500, dan 10.000. Produk-produk tersebut menggunakan mesin yang memiliki kapasitas 400 jam setiap unit. Produk ABC masing-masing menggunakan kapasitas mesin 2 jam, 3 jam, dan 1 jam. Untuk periode yang akan datang hanya tersedia 150 unit. Komponen khusus yang dipergunakan oleh produk A dan C, sedangkan campuran khusus yang akan digunakan masing-masing oleh A dan C masing-masing 2 kilo unit dan 4 kilo unit. Hanya tersedia 200 kilo. Dalam hal ini, perusahaan telah membuat kesepakatan dengan asosiasi dagang bahwa produk B tidak diproduksi lebih dari 50 unit. Rumuskan kasus ini ke dalam model pemrograman linear. Nah, jadi di tugas 2 ini kita sama juga membuat tabel seperti yang ada di tugas 1 kayak gini. Baik, kita langsung pertama kita tulis tabel.
Ini tabel yang namanya perusahaan. Tabel perusahaan. Nah, tabel perusahaan ini ada 3 macam produk, namakan saja ABC. Jadi kita tulis keterangan kita tulis di sini A, B, C. Nah, terus kita lihat lagi kontribusi marginalnya masing-masing 800, 500, dan 10. Tuh, jadi kita yang tulis di A-nya itu 800, 500, dan 10. Nah, gini, margin. Nah, ini kita lanjut lagi. Produk tersebut menggunakan mesin yang memiliki kapasitas 400 jam. Setiap unit produk ABC masing-masing menggunakan kapasitas mesin 2 jam, 3 jam, dan 1 jam. Kita tulis lagi di sini. Yang tadi yang A itu tentang kontribusi waktu. Yang di A ini tadi 2 jam. Terus yang di B ini 3 jam. Sedangkan yang di C 1 jam. Nah, di sini tadi sebelum membahas itu kapasitas mesin yang dimiliki yaitu 400 jam. Jadi kita tulis di kapasitas sebelahnya. Tadi berapa kapasitasnya? 400 jam. Jadi kita tulis di sampingnya kontribusi waktu. Nah, gini. Terus kita lanjut lagi. Yang akan datang hanya tersedia 150 unit komponen khusus yang dipergunakan oleh produk A dan C. Jadi yang B kita tidak gunakan. Sedangkan kecampuran khusus yang akan digunakan masing-masing oleh A dan C yaitu 2 kilo unit dan 4 kilo unit. Jadi kita tulis kembali. Di sini persediaan. Nah, jadi yang kita gunakan tadi yang di A itu 2 kilo. Sedangkan yang di C itu tadi 4 kilo. Nah, dan hanya tersedia sekitar 200 kilo. Kapasitasnya 200 kilo. Terus yang di sini yang akan datang hanya tersedia 150 unit permintaan. Itu di kapasitas tadi sekitar 150 unit. Nah, 150 unit. Jadi kita buat lagi model matematisnya. Dan fungsi tujuan. Nah, setelah itu kita buat di kolom tabelnya. Karena tidak ada. Nah, baik. Fungsi tujuannya itu kita lihat dulu. Di sini kita baca kontribusi margin A, B, dan C. Kita tulis di bawahnya.
yaitu 800 X1 ditambah 500 X2 ditambah 10 X3. Itu kontribusi margin. Habis itu yang kedua kontribusi waktu. Kita samakan juga tulisannya seperti ini. Kontribusi waktu. Di sini yang di A dijelaskan 2 jam, berarti 2x1 ditambah 3x2 ditambah 1, karena di sini 1 jam jadi kita tulis cuma hanya x3 kurang lebih dari 400 jam. Nah, kayak gini. Terus kita lanjut lagi yang di bawahnya, yaitu persediaan khusus. Karena di persediaan khusus tadi permintaannya 0, jadi kita hanya tulis jadi persediaan khususnya tadi yang di A berarti ini 2 kilo dan 4 kilo. Jadi kita tulis 2x1 ditambah 4x3 lebih dari atau sama dengan 200 kilo. Nah, sedangkan untuk yang di permintaan karena tidak ada dan hanya diberikan kapasitas, jadi kita tulis saja permintaan ini karena kosong, jadi permintaannya kita tulis yang dari A dan C saja, karena di sini dijelaskan untuk periode yang akan datang hanya tersedia 150 unit komponen khusus. Jadi yang ditulis itu X1 dan X3 kurang dari 150 unit untuk kesepakatan asosiasi. Kenapa? Karena yang X2 atau B itu tidak diproduksi lebih dari 50 unit. Nah, jadi cukup sekian pengerjaannya dari saya, dari tugas 1 seperti ini dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya dari yang tugas 2 hasilnya kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.